satu, kehilangan. Alhamdulillah, aku hamil, Mas. Ucapku bahagia kepada Mas Arif, suamiku. Iya sayang, alhamdulillah. Ternyata kita secepat ini langsung dikasih kepercayaan untuk memiliki momongan. Aku terharu banget, Mas. Terima kasih sayang. Mas Arif memelukku, lalu mendaratkan ciuman di dahiku. Aku tidak pernah menyangka bahwa anugerah terbesar dalam hidupku telah terkabul. 3 bulan menikah, akhirnya aku mendapatkan kesempatan untuk memiliki momongan. Mas Arif terlihat sangat bahagia mengetahui kehamilanku. Rumah tangga yang baru kami bina akan makin lengkap dengan kehadiran sang buah hati. Mas Arif, suami yang sangat aku cintai dan hormati karena dia selalu melakukan yang terbaik untukku. Dia juga pasangan hidup yang penuh dengan keromantisan dan sering memberikan banyak kejutan yang tidak terduga. Keluarganya sangat menyayangiku. Bahkan papa dan mama mertua sudah menganggapku seperti anak sendiri. Kasih sayang yang mereka berikan sangat tulus, hingga diriku merasa menjadi wanita paling beruntung karena memiliki keluarga yang sangat pengertian. Kehamilanku membuat Mas Arif makin menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang makin besar. Dia selalu memanjakan diriku bak seorang ratu dalam istana cintanya. Sungguh, aku benar-benar bersyukur atas nikmat dan karunia itu. Akan tetapi, kebahagiaan itu ternyata hanya mampir sesaat karena kecelakaan yang menimpaku. Pada saat usia kandunganku memasuki 6 bulan, calon buah hati tercinta telah pergi sebelum melihat keindahan dunia ini. Keberadaannya hanya sementara. Kejadian nahas itu telah menggagalkan statusku menjadi seorang ibu. Musibah tersebut terjadi sangat cepat dan tidak dapat terelakkan. Ketika itu, Mas Arif membawaku ke taman untuk menghirup udara pagi. Tiba-tiba seorang anak kecil dengan mengendarai sepeda meluncur ke arah kami. Dia tidak dapat menghentikan laju rodanya hingga menghantam tepat di perutku. Rasa sakit itu akhirnya menyebabkan aku tidak sadarkan diri. Setelah kembali terbangun, aku telah berada di rumah sakit. Sangat terlihat jelas adanya perubahan pada wajah anggota keluargaku dan Mas Arif. Aku tidak mengerti kenapa mereka menunjukkan sikap seperti itu. Mas Arif duduk di samping tempat tidurku. Dia menggenggam jemariku dengan kuat. Dia akhirnya menyampaikan sesuatu yang tidak ingin aku dengarkan. Hati ini sangat sakit dan pilu setelah mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Kamu yang kuat ya sayang. Aku tahu ini cobaan yang sangat berat, tapi kamu harus terima dengan lapang dada. Aku makin bingung mendengar penuturan Mas Arif. Sebenarnya ada apa sih Mas? Aku penasaran. Anak kita sayang. Suara Mas Arif melemah. Ada apa dengan anak kita? Dia udah gak ada bersama kita. Maksud kamu apa Mas? Dia sudah tenang di sisinya. Aku tidak percaya dengan apa yang Mas Arif katakan. Aku segera meraba perut yang ternyata tidak membesar lagi. Aku merasa tidak dapat menyentuh buah hati yang kehadirannya telah kami tunggu-tunggu. Aku langsung menangis sejadi-jadinya. Anak kita kemana Mas? Aku menarik tanganku dari genggaman Mas Arif, lalu menggoyang-goyangkan tubuhnya. Kamu keguguran sayang. Dokter akhirnya menjalankan operasi dan anak kita tidak tertolong lagi. Ini gak mungkin, anakku masih ada. Aku mau naikkan suara. Kamu yang sabar ya sayang, harus ikhlas. Dia sudah dikebumikan tadi ke tempat peristirahatan terakhir. Aku tidak percaya dengan semua ini. Aku yakin kalau aku sedang bermimpi. Ini kenyataan yang harus kita hadapi sayang. Aku mohon, kamu harus kuat. Ini takdirnya dari Yang Kuasa. Mas Arif memelukku. Aku jahat Mas. Aku tidak bisa menjadi ibu yang baik. Aku gak pantas menjadi seorang ibu. Bening kristal dari pelupuk mataku terus jatuh membasahi pipi. Kamu harus kuat ya sayang. Mas Arif mengusap-usap kepalaku lalu menciumnya. Musibah itu telah membuatku tidak sadarkan diri hingga beberapa jam. Aku sangat sedih karena tidak sempat melihat wajah buah hati yang telah beberapa bulan terakhir ini menemani hari-hariku. Aku tidak dapat lagi merasakan gerakannya yang mampu membuat diriku terharu. Ternyata
Penderitaan tidak berakhir hanya di situ. Karena setelah pulang dari rumah sakit, Mas Arif memberitahukan kenyataan yang paling pahit dan hampir membuatku pingsan. Berita itu sungguh menyayat hati yang paling dalam. Kamu yang kuat ya sayang. Aku akan berusaha untuk ikhlas, Mas. Aku berpikir kalau Mas Arif berusaha memberikan kekuatan atas kejadian kehilangan buah hati kami yang belum pernah kulihat. Ternyata tidak. Masih ada satu lagi yang harus kamu ketahui. Mas Arif menggenggam tanganku dengan kuat. Ada apa lagi, Mas? Aku takut. Hati ini mulai merasa ketakutan. Jangan kaget ya sayang. Aku semakin deg-degan, Mas. Sebenarnya, dokter juga sudah mengangkat rahimmu. Karena kecelakaan itu, kamu tidak akan mungkin bisa hamil lagi. Penjelasan Mas Arif membuat jantungku seakan-akan berhenti berdetak. Ini nggak mungkin, Mas. Aku tidak percaya kalau aku tidak akan bisa memberikanmu anak. Aku menangis dan memendamkan wajah di dadanya. Tapi ini kenyataan yang harus kita hadapi, sayang. Aku nggak berguna lagi, Mas. Untuk apa aku masih tetap di sini? Aku tidak bisa memberikanmu keturunan. Sabar, sayang. Jangan pernah berkata seperti itu lagi. Mas Arif memelukku sangat erat. Kehangatan itu sangat terasa. Namun, aku tetap merasa tidak berguna lagi. Aku tidak pantas lagi mendampingi Mas Arif karena aku istri yang tidak dapat dibanggakan. 3 tahun telah berlalu. Kasih sayang Mas Arif masih sama terhadapku. Namun, pertanyaan mama mertua membuatku sangat bingung. Mereka tidak pernah tahu bahwa aku dan suami menyembunyikan satu rahasia terbesar dalam keluarga ini. Seminggu yang lalu, aku dan Mas Arif berkunjung ke rumah mertua. Mereka sangat bahagia menyambut kedatangan kami. Kak Nila, kakak ipar tertua yang sudah berkeluarga, kebetulan juga sedang berada di sana. Dia datang beserta suami dan Tiara, anak perempuan mereka yang kini duduk di SD kelas 2. Tiara sangat cantik dan manis, persis seperti wanita yang melahirkannya. Aku amat menyayanginya, dan dia juga selalu ingin berada di dekatku jika sudah bertemu. Kapan kamu hamil lagi, Al? Pertanyaan Kak Nila membuatku lemah. Aku menjeda karena Mas Arif melirik ke arahku. Doakan aja yang terbaik untuk keluarga kecil kami, Kak. Mas Arif memberikan balasan atas pertanyaan kakaknya. Udah gak sabar nih untuk gendong anak kamu, Rif. Kak Nila mengembangkan senyumnya. Mama juga udah gak sabar ingin menimang cucu dari anak laki-laki. Kalau nunggu ada mah lama. Kuliahnya aja baru semester 3. Aku jauh lebih terkejut mendengarkan keluhan sang mama mertua. Dia menyebut nama adiknya Mas Arif. Iya mah, semoga harapan itu akan segera terwujud. Iya kan sayang? Mas Arif tersenyum kepadaku. Aku berusaha memberikan jawaban yang tidak mengandung kecurigaan keluarga Mas Arif. Iya mah, semoga harapan mama segera terwujud. Aku berusaha kuat mengeluarkan kalimat tersebut. Aku dan Mas Arif belum mampu memberitahukan kenyataan yang sebenarnya kepada keluarga. Tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka sudah mengetahui tentang semua itu. Aku tidak sanggup membayangkan sesuatu yang tidak diharapkan. Pikiran menakutkan selalu terlintas di benakku. Kamu mikirin apa sih sayang? Mas Arif membuyarkan lamunanku. Saat ini kami sedang duduk di sofa ruang TV. Aku bingung harus gimana, Mas. Bingung kenapa? Aku merasa kalau kita selalu memberikan harapan palsu pada keluargamu. Bagaimana kalau kita jujur saja dengan apa yang kualami? Aku memberikan saran kepada Mas Arif. Apa kamu yakin sayang? Harus yakin, Mas. Aku gak sanggup harus melakukan kebohongan terus. Jika itu yang terbaik untuk semuanya, aku ngikut aja. Mas Arif membelai rambutku. Semoga keluarga kamu mengerti posisi yang aku hadapi ya, Mas. Iya sayang. Mas Arif selalu menguatkan dan meyakinkan diriku. Sebulan kemudian, akhirnya aku dan Mas Arif berhasil memberitahukan hal yang sebenarnya kepada keluarganya. Sungguh, aku sangat terharu atas reaksi yang mereka berikan. Betapa mulia hati papa dan mama mertua menerima kekuranganku.
Ini sudah kehendak yang kuasa. Kalian harus kuat, tidak perlu menutupi hal seperti ini dari keluarga. Kita akan mencari solusinya. Kalian bisa mengadopsi anak. Aku sangat terharu mendengar keikhlasan dan saran yang diberikan mama mertua. Oleh karena itu, aku sangat menyetujui rencana yang diutarakan keluarga Mas Arif. Namun, aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba tidak menyetujui saran ibunya. Padahal awalnya dia yang sangat antusias untuk memenuhi keinginan orang tuanya. 2 minggu terakhir ini, Mas Arif juga terlihat sangat sibuk dengan ponselnya. Saat sedang berdua saja, pandangannya hanya tertuju ke layar benda itu. Ada kejanggalan yang kurasakan atas perubahannya. Sungguh, aku tidak percaya bahwa suami yang selalu memberikan perhatian penuh selama ini tiba-tiba menunjukkan perubahan yang tidak dapat ditutupi. Saat sedang berbincang dengannya, dia hanya memberikan jawaban seadanya dan kembali fokus ke layar ponsel. Ada apa dengan suamiku? Kenapa dia tiba-tiba berubah? Apa yang Arif sembunyikan dari istrinya?